warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mik Maman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nani. Alhamdulillah, Mik Maman. Saya senang mendengar kalau begitu. Karena waktu kita sedikit, nih untuk pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Kelihatannya penting sekali. Iya nih Bu, ada yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan di murid-murid saya yang di kelas 2 ini. Oh ya, jadi apa yang bisa saya bantu atas masalah yang Mik Maman alami? Dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Mudah-mudahan setelah pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusinya Bu. Oh iya, semoga nanti akan mendapatkan pemecahan masalah yang Mik Maman, amin. Jadi permasalahan seperti apa? Bolehkah diceritakan? Begini Bu, saya bingung kan dengan murid-murid saya yang masih banyak yang belum bisa membaca. Di kelas 2 kan saya mengajar 20 siswa. Coba Ibu bayangkan yang dari 20 siswa itu yang baru bisa membaca hanya 8 orang, kemudian yang belum bisa itu sekitar 12 orang. Jadi saya bingung, saya merasa gagal dan kadang putus asa juga sebagai guru, Bu. Padahal saya rasa saya sudah mengajar dengan maksimal sekali. Oh begitu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, sudah tidak Bapak mencari tahu penyebab atau faktor apa yang membuat murid-murid tersebut sulit untuk bisa membaca? Sudah Bu, sudah saya coba petakan, sudah saya coba bertanya sama Bu Guru kelas satunya yang dulu, mungkin ada kendala waktu itu. Ternyata kata beliau memang anak-anak ini kurang semangat untuk belajar membaca. Mereka lebih senang bermain, kemudian kata beliau juga, kata guru kelas satunya, mereka jarang mau belajar membaca di rumah. Itu mungkin penyebabnya. Terus faktor lain dari metode mengajar misalnya? Kalau metode sudah juga saya coba dengan beberapa metode. Ketika satu metode itu saya anggap kurang bisa berhasil, saya coba metode yang lain juga. Dan memang anak-anak ini sukanya metode yang berlainan begitu, karena kalau bagi anak-anak ini yang menarik bagi mereka itu adalah belajar membaca dengan menggunakan gambar dan tulisan. Kemudian di samping itu saya mencoba menggunakan metode belajar yang seperti Iqra itu Bu, yang setiap hari kita ajarkan satu persatu. Wah, menarik juga metode yang dipakai, terutama yang seperti mengaji, Iqra itu. Bisa Mik Maman ceritakan bagaimana caranya? Ya, begini bukan ada buku membaca pemula yang ada gambar dan tulisannya. Memang anak-anak senang melihat gambar-gambar. Bahkan terkadang ini ya, terkadang kalau dia sedang membuka buku itu, dia menebak gambarnya begitu tanpa membaca tulisan yang di bawahnya itu. Tapi kan biasa anak-anak seperti itu. Itu yang saya bagikan, buku membaca yang ada gambar bersama tulisannya. Kemudian setiap hari satu persatu saya suruh maju dan saya bimbing di depan kelas itu secara individu. Bagus sekali itu. Terus menurut Mik Maman, sejauh ini dari sekian banyak yang sudah dicoba, mana yang paling berhasil? Saya rasa yang kalau di sekolah yang sudah saya coba, kalau yang di sekolah ini ya, itu saya rasa yang di metode Iqra, cuma saya belum yang coba ke rumahnya, Bu. Ya, Mik Maman harapan dari murid-murid itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, yang namanya kita sebagai guru, Bu, ya yang saya harapkan sekali agar mereka bisa cepat membaca, bisa cepat bisa membaca, bahkan sampai lancar. Kemudian dengan harapan itu, yang saya harapkan sekali sekarang mereka bisa rajin belajar membaca setiap hari, karena kan kalau membaca ini harus setiap hari dilatih, Bu, biar terbiasa. Nah, Bu?
Menurut Mik Maman, sebenarnya bisa nggak sih murid-murid itu rajin belajar membaca seperti yang diharapkan itu? Menurut saya sih bisa. Dari percakapan kita tadi, dari faktor penyebab mereka belum bisa membaca, dan dari metode yang digunakan, kira-kira apa yang akan Mik Maman lakukan untuk mencapai harapan itu, agar murid-murid bisa membaca? Rencana saya sih untuk membantu juga nih Bu ya. Saya akan datangi wali murid untuk mendukung dan membimbing murid agar mereka juga belajar membaca di rumah, karena dari yang saya dapat dari ibu guru kelas satunya, mereka di rumah itu masih malas untuk belajar. Makanya saya berencana untuk datang ke rumah untuk mencari tahu keadaan sebenarnya di rumahnya. Kemudian di sekolah juga saya rencanakan tetap menggunakan metode Iqra untuk sementara, karena itu yang anggap bagus dan cepat bisa berhasil. Kemudian dengan membimbing murid secara individu setiap hari satu persatu, begitu Bu. Alhamdulillah, sepertinya sudah ada rencana jitunya nih Mik Maman. Kapan nih kira-kira akan mulai dilakukan? Ya, saya akan mencobanya minggu ini Bu. Nah nih, mulai besok hari Senin, besok pas selesai pembelajaran, saya akan mulai mendatangi wali murid untuk berdiskusi tentang hal ini. Wah, hebat sekali. Untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan Mik Maman, dalam hal ini, siapa kira-kira yang akan membantu Mik Maman? Yang akan membantu saya, oh ya, saya akan mengajak komite sekolah Bu untuk berkeliling. Beliau kan paham betul daerah sekitar sekolah kita ini. Mudah-mudahan tetap konsisten dan berjalan dengan lancar kegiatannya Mik Maman. Ya, terima kasih banyak Bu Nani sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama Mik Maman. Baiklah, karena waktu kita juga sedikit, sebelum kita akhiri, apa yang Mik Maman dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini adalah pencerahan dari Bu Nani, di mana kemarin memang saya sempat putus asa dan merasa gagal dengan murid-murid saya yang masih banyak belum bisa membaca. Tapi dengan pembicaraan hari ini saya menjadi semangat Bu, dan akan mendatangi wali murid untuk sama-sama mendukung belajar di rumah juga. Di samping tetap menerapkan metode membaca Iqra yang setiap hari di sekolah itu Bu. Baiklah Mik Maman, kita akhiri percakapan kita. Semoga berhasil dan kapan-kapan saya ingin mendengar cerita lagi tentang perkembangan membaca murid-muridnya Mik Maman. Ya, terima kasih Bu Nani. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mik Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.